Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Smart Smartizen, Tizen. balik lagi kembali lagi dengan Kang Roni dan Teh Diana. Tapi kali ini Hmm, untuk jenjang sekolah dasar. iya, di jenjang SD ini kalau di tahun 2020 kemarin kita bahas tentang Asesmen Nasional 2021 tadi Ana. Hmm, Apakah tahun 2021 ini kita juga masih mengusung Asesmen 2000 Nasional 2021? ya, Jawabannya ya. Ya, karena Asesmen Nasional akan dilaksanakan bulan September, jadi mungkin kita masih punya waktu untuk mempersiapkan diri Smartizen ya. Jadi kita akan tetap bahas Asesmen Nasional 2021. Tapi bukan sekarang, minggu depan ya. Iya nggak tuh? iya Kang Roni. Jadi kalau sekarang kita akan kasih tahu nih program Guru on Radio untuk jenjang sekolah menengah pertama untuk di tahun 2021 ini setelah kita SD tadi ya, Diana. oh iya. Tadi aku ngomong apa? Saya menang pertama. Ya, Sekolah dasar. di Oke. jenjang sekolah dasar untuk persiapan tatap muka yang sudah mungkin akan dilaksanakan tahun ini juga tadi Diana. Ya, betul Kang Hmm, Roni. Nah, Kang Roni, hmm, karena sekarang nih jawara-jawara kita lagi pada siap-siap nih untuk tatap hmm. muka Iya, dan udah mungkin pada kangen sekolah mm-mm, katanya tadi Diana. dan mungkin juga beberapa sekolah juga ingin mencoba menerapkan hibrid pembelajaran hibrid ya. Ya. Atau kalau entahlah, tapi Tapi kalau ini kebijakan ini adalah kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbud di akhir tahun 2020 ya untuk persiapan di semester ini dan sebetulnya sudah dapat dilakukan di Januari 2021 kemarin. ya betul Kang Roni. Tapi sampai saat ini Kang Roni pribadi nih Kang Roni pribadi belum mendapatkan informasi ya. Kita belum mendapatkan informasi adakah sekolah yang memang sudah menerapkan hybrid learning ini. Karena untuk sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas itu sudah mulai pembelajaran dari Januari. Betul nggak sih? Di beberapa tempat Nah, masih ada yang belum ya, iya. dan termasuk di Kota Serang juga belum serempak sih Kang Roni. Betul, jadi masih polanya nih Smartizen semua, polanya masih daring dan luring yang digunakan ya. Ya, dan tidak dong. Oh ya, masih daring dan Iya, saat luring. ini masih daring dan luring. Di beberapa sekolah masih ada yang daring, ada Dan juga yang mungkin luring karena mungkin fasilitas yang kurang memadai juga. Dan untuk kebijakan pemerintah yang pelaksanaan hybrid learning ini juga sebetulnya mungkin akan ada hambatan dari teknologi ya tadi Diana ya. teknologi dan kesediaan, Dan kita kesediaan akan alat. bahas ya, kita akan bahas tentang ini di tingkat sekolah dasar. Gimana sih harus gimana dan harus berapa perombelnya supaya Smartizen juga tahu ya, Smartizen di rumah juga tahu. Walaupun sudah kita bahas sebelumnya ya, kita informasikan untuk tingkat SD. Siapa tahu ada yang baru gabung ya di sini dan tetap di 106 Dian Putra Smart Energy. Masih di Guru on Radio untuk tingkat SD dan seperti yang tadi kita sampaikan kita bilang bahwa hari ini kita akan bahas tentang kebijakan pemerintah tentang hybrid learning system. Ngapain sih hybrid learning teh? Yang pasti Smartizen di Hah? hybrid learning itu nanti Smartizen Jawa Barat ini akan dapat kebagian jadwal. Mm-mm. Kapan waktunya belajar tatap muka dan kapan belajar secara daring. Ya. Jadi hibrid itu campuran. Jadi campuran Hmm, pembelajaran ketika belajar yang satu langsung tatap muka, yang satu di rumah atau melaksanakan secara daring gitu loh Kang Roni. Iya, sebetulnya pemerintah mengeluarkan kebijakan baru ini di awal tahun 2021 Teh Diana tentang prosedur pembelajaran tatap muka karena memang sudah banyak apa orang tua yang juga mempertanyakan kapan pemerintah akan mengizinkan sekolah mengadakan pembelajaran tatap muka. Nah, maka muncullah kebijakan ini dan pembelajaran tatap muka sebenarnya bisa dilakukan di Januari ya, Ya, di awal tahun 2021 di Januari. Dan tapi ini juga melihat kesiapan dari sekolah masing-masing. Karena ada beberapa persyaratan yang memang diterapkan untuk sekolah yang mengadakan tatap muka, terutama protokol kesehatan teh Diana. ya.
Ya. Dan kalau kita ketahui ya, kalau merujuk yang di perguruan tinggi banyak sekali ininya ya, syarat-syaratnya. Mm-mm. Dan pasti nggak jauh beda juga dengan yang jenjang sekolah menengah atau sekolah dasar ya. Karena intinya nanti harus ada tindakan pencegahan penyebaran COVID selama tatap muka dilaksanakan, Kong Roni. Mm-mm. Termasuk melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang akan dapat kebagian jadwal tatap muka. Kemudian menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, Oh gitu. menimbulkan kerumunan dan terjadinya kontak jarak dekat. Nah, ini juga akan jadi PR ya untuk setiap institusi atau lembaga pendidikan. Karena sarannya itu menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang Yang tertutup. tertutup. Nah, kebanyakan sekolah-sekolah sekarang udah pakai ini ruang pendingin, AC. Betul. Berarti nanti desain ruangan juga akan mengalami perubahan. Ya, nih, yang Kang mungkin Roni. tadinya jendelanya dipaten karena ber-AC, sekarang harus dibuka tadi Ana. AC dimatikan Mm-mm. dengan penuh sirkulasi udara, ruang ventilasi yang besar-besar atau banyak, sehingga memungkinkan sirkulasi udara itu terjadi. Jadi di kalau kelas. kata Sekretaris Gugus COVID-19 Untirta sih kemarin ketika ada rapat, tidak masalah menggunakan air conditioner ya, ruangan ber-AC tidak masalah, tapi yang penting ada sirkulasi udara tadi Ana. Berarti kalau Jadi AC tetap bisa dinyalakan, tapi dengan konsekuensi jendela juga harus dibuka. kalau di kamar Randi suka ada exhaust fan. Apa mungkin gitu? Mungkin. Jadi yang penting ada sirkulasi udara yang cukup baik katanya ya. Ya, Nah. jadi Smartisan itu penting karena penyebaran COVID-19 itu akan mudah menginfeksi ya di satu ruangan yang sama kalau memang ruangan itu tertutup gitu. Iya. Jadi untuk itu ruangan itu sebaiknya penuh dengan ventilasi udara, jendela-jendela yang terbuka loh Kang Nah, Roni. ini juga akan sedikit ini juga ya, sebenarnya akan mengubah pola juga yang tadinya mungkin kalau anak-anak SD yang memang sudah terbiasa nggak pakai AC mungkin ya belajarnya ya, yang dulunya biasa-biasa aja misalnya SD di inilah di beberapa tempat yang tidak menggunakan AC itu sudah biasa. Nggak jadi masalah. Tapi kalau SD yang ruang kelasnya sudah ber-AC dari awal, mereka duduk di bangku SD itu udah ber-AC, udah nyaman dengan pendingin udaranya, ini yang mungkin akan merasa Pak Guru gerah gitu. Tapi Kang Roni, tapi ingat lagi zaman kita dulu ya, kita, kamu kali ya. Zaman kita nih, kalau sekolah itu memang saya lihat jendela-jendela itu besar-besar. Iya. Jadi saya bisa merasakan hangatnya sinar matahari pagi dan panasnya sinar matahari siang hari. Itu sampai ke badan. Jadi jangan duduk sebelah pinggir, itu kalau pas siang panas banget. Ternyata itu desain itu memang dengan jendela yang banyak dan besar itu untuk kesehatan ya. Betul. Jadi ini saya pikir kita jadi harus panggil nih dia Untirta, narasumber dari teknik sipil. Jadi untuk melihat Mendesain ruangan. Ya untuk pencegahan virus. Karena katanya virus apapun ya tidak tahan dengan suhu ruang yang hangat. Iya betul sekali. Nah jadi buat Smartisan nih sebetulnya kalau orang tuanya mungkin dulu nggak pernah khawatir dengan panas udara ya, karena memang kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Nah Smartisan SD akankah terbiasa? Ini kita akan bahas lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 106 di Untirta Smart Energy Radio, masih bareng Kang Roni dan Teh Diana. Ya, hadir saya. Bu Guru, Pak Guru hadir. Ya. Oke. Ya ada permintaan kata Teh Diana kalau lagi siaran lihatnya kamera dong. Gak bisa. Lihatnya Aku layar tuh mulu. kayaknya apa sih kalau lihat kamera tuh kayak malu-malu Ya gimana gitu. kita kan. dadah dulu kamera. Halo Smartisan juara tingkat SD ya, adik-adik Adik-adik anak-anakku, kecil, adik-adik yang anak-anakku. lucu, yang manis-manis, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik masuk. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya, dan jangan terlalu banyak main di luar ya. Hujan. Kirain mau ngomong apa Oh ya. karena hujan ternyata. Hujan Oke. dan juga masih ada corona. Jadi di rumah aja, karena kalau misalkan
keluar harus mandi. Aduh, itu kalimat siapa? Ah, ada di channel YouTube gue. Ada channel YouTube saya. Itu mah ya. Nah, jadi katanya gini, karena jadi gini, itu bagus juga sih. Iya. Jadi gini Kang Roni, kalau misalkan apa sih yang kita harus takut kalau ada corona, iya memang takut, tapi jangan paranoid juga. Jadi untuk menghindari itu sebetulnya ada beberapa tips. Kalau saya gini, pernah nggak dengar sunnah ya, hadis bahwa usahakan, bukan apa, kalau ini tidak memberatkan umatku, kewajibkan bersiwak. Berarti kalau bersiwak sekarang tuh sikat gigi ya? Iya, bersiwak ya, sebelum wudhu atau mau sholat 5 Sebelum waktu. sholat 5 waktu. Berarti Maka 5 kali ya? 5 kali. Nah itu kalau tidak memberatkan berarti kenapa enggak sunnah itu dijalankan? Ah gitu iya, kan, berarti gitu. sebetulnya Allah mengirimkan pasukan-pasukan kecilnya itu. Nah, untuk mengingatkan. Iya, untuk mengingatkan kita untuk kembali ke sunnah. Jadi supaya kita lebih tertib dalam menjaga kebersihan diri, terutama di sekitar mulut, karena kita tahu nih virus corona itu awal mula itu menginfeksi itu kan sekitar mulut ya. Dan mungkin katanya sih sebelum 1 kali 24 jam, kalau memang itu sudah dihadapi secara real, itu artinya menggosok gigi dengan odol itu insya Allah gitu nggak turun sampai tenggorokan, akhirnya tidak menginfeksi sampai demam itu. Iya. Dan Betul. memang juga sebetulnya ya virus COVID-19 ini mengubah semua tatanan tadi Ana. Termasuk pola hidup kita kembali menuju sehat. Betul. Dan sebetulnya ada satu lagi nih sunahnya yang saya dengar, tapi nggak tahu nih, tolong tulis di kolom komentar. Ketika pertama kali datang ke rumah, yang harus dilakukan juga bersiwak. Jadi nih sekarang nih Kang Roni pulang dari sini, cuci tangan sama bersiwak. Kan harus cuci tangan. Jadi apapun yang ada dari cuci luar tangan dengan dengan sabun, selama kemudian berapa detik, dengan ketentuan yang ya, seperti itu. Kemudian setelah cuci tangan bersih, jangan lupa langsung masuk kamar mandi dan menggosok gigi dulu. Oh, jadi pakaian yang dari luar cukup di luar ya Tidian ya? Jangan dong, nanti orang lihat. Oh iya. Bukannya di luar. Wow. Mandi dulu, kemudian baru menggosok gigi. Nah, baru setelah itu baru boleh keramas, cuci muka, cuci badan. Nah, sebetulnya orang tuh ada yang pakai mouthwash ya, pencuci mulut itu boleh, tapi kalau terlalu sering juga katanya sih kena. Iya. Saya sempat ditegur kemarin oleh beberapa dokter dan profesor ya, kemarin ada kegiatan Tirta, jangan terlalu sering katanya gitu kan. Gosok gigi aja ya. Kalau memang membutuhkan pakai apa namanya permen karet yang memang min itu bisa membantu katanya, bisa membantu. Tapi kalau anak Membantu tapi nggak mencegah ya Tadian ya. Iya. Nah intinya sih yang paling aman itu menggosok gigi untuk menjaga kebersihan mulut, karena untuk corona ini pertama kali menginfeksi itu Smartizen mulut, jadi yang harus kita jaga itu mulut. Jadi sering-seringlah menggosok gigi itu paling aman. Makanya ada. Dan yang kedua ini membasuh tangan dengan sabun cair itu kan bisa katanya sih insya Allah melindungi 8 jam. Kalau untuk hand sanitizer tuh cuma 10 menit, jadi harus pakai lagi. Betul. Nah kalau pakai cuci tangan pakai sabun itu katanya sih melindungi dari virus tuh sekitar 5-8 jam, tapi nggak tahu ya, nanti harus tanya sama ahlinya. Nah, hal yang berubah juga dengan pola pembelajaran kita Tadiana ya, karena memang setahun kemarin kita menghadapi pola pembelajaran di rumah aja dengan daring dan luring. Dan tahun ini ada kebijakan, insya Allah kebijakannya yaitu pembelajaran tatap muka, tapi dengan pembatasan tertentu. Nah, apa aja tadi Ana? Gimana cara pelaksanaannya? Nah, tadi kan sudah jelas. Ini studio mulai dingin ya. Jadi sudah jelas ya, kita tuh harus memakai itu ya protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan seperti apa tadi Ana biar Smartizen tahu juga? Minimal. Jaga jarak. Oke, jadi istilah jaga jarak ini sebetulnya kemudian disyaratkan dalam ketentuan bahwa jarak antar peserta didik itu 1,5 meter. Betul sekali. Ya, dengan jumlah maksimal peserta didik di per ruang ya. Yang diperkecil yaitu jumlahnya adalah 18 orang ya dalam satu ruangan atau satu rombel 18 orang. Karena standarnya biasanya 28 sampai 35. Iya, betul.
Sekarang hanya 18. Berarti harus ada strategi gimana caranya supaya ada pertukaran juga berarti ya. Iya, dan tadi kita bahas sedikit ruangan. Hmm. Mungkin nggak ruangan-ruangan itu dengan sirkulasi udara yang memadai atau baik? Kita harus cek itu Bapak Ibu, Guru, karena penularan corona akan mudah dan cepat terjadi di ruang yang tertutup tanpa sirkulasi udara yang baik. Jadi Bapak dan Ibu coba cek ruangan kelas untuk anak-anak kita belajar nanti. Apakah sirkulasi udaranya cukup dengan jumlah peserta yang maksimal 18 itu? Nah itu Kemudian, yang benar harus dilihat juga gitu kan bagaimana cahaya matahari masuk menghangatkan kelas, dan itu kan upaya ya, karena memang kalau Kang Roni tahu ketika pertama kali orang terinfeksi corona itu demam tinggi itu adalah sebetulnya reaksi tubuh untuk menghadapi virus. Jadi virus itu konon katanya tidak tahan dengan suhu yang tinggi. Jadi makanya tubuh menaikkan suhunya secara otomatis untuk melawan virus itu. Nah daripada kita demam-demam kayak gitu nggak enak juga ke badan, lebih baik kita menghangatkan dengan udara. Dan salah satu saran ya dari tim gugus COVID, berjemur kan? Iya betul. Nah sambil belajar, kenapa nggak kita buat jendela-jendela yang besar, sinar matahari masuk. Jadi itu bisa. Jadi yang tadinya digordengin nih dibuka semua gordengnya, yang tadinya dipaten-patenin jendela-jendelanya karena tadinya ber-AC misalnya. Ini juga nih, harusnya nih ruang studio ini harus ada jendela yang ada masuk sinar matahari. Agak susah Bu ngebor. Dibor dulu. Ya, jadi buat Smartizen atau sekolah-sekolah yang mempersiapkan diri untuk pembelajaran tatap muka yang istilahnya dalam kondisi pandemi ini harus mempersiapkan terlebih dahulu ruangan yang representatif. Yang representatif itu berarti jumlah peserta tidak lebih dari 18 orang. Kemudian sirkulasi udara yang baik ya. Dan juga apa lagi tadi Diana? Dan jangan lupa pengecekan suhu tubuh ketika siswa atau peserta didik itu mau masuk kelas atau masuk ke sekolah ya. Ya betul. Itu jadi ada yang sekarang otomatis digital itu harus punya ya. Kemudian, nah ini yang penting. Apa tuh ini? Ketika memang mau ada tatap muka, itu memang ditujukan untuk pembelajaran pembelajaran saja gitu, tanpa kegiatan lain kayak ekstrakurikuler sama kokurikuler dihilangkan dulu, ditiadakan. Gak boleh Kang Roni. Jadi kalau udah selesai belajar, ekstrakurikuler biasanya gini kalau di SD nih ya. Pramuka, kemudian kesenian, ekstrakurikuler olahraga dari mulai taekwondo, basket, futsal dan segala macam nggak boleh berarti ya? Nggak boleh Kang Roni, benar-benar siswa datang ke sekolah benar-benar untuk belajar tatap muka. Dan itu pun terbatas hanya 18 orang perombelnya, berarti harus ada shift ya? Shift jadwal. Ya terjadwal dengan baik, misalkan 2 jam pertama shift pertama. Kemudian bergantian. Tapi karena hybrid yang ada yang di rumah dan ada yang di sekolah, mungkin bisa dibagi yang sekolah pagi atau sekolah siang gitu Teh Diana. Enggak, kan itu kan ada itu apa namanya di jam yang sama. Jadi kalau mau pembagiannya itu berdasarkan minggu ini siapa. Jadi gini kayak bangku. Minggu ini Kang Roni duduk di depan, saya di belakang. Minggu depan saya yang di depan, Kang Roni yang di belakang, tapi di satu ruangan yang sama. Dengan satu mata pelajaran yang sama, tatap muka yang sama. Nah ini mah bedanya gini, minggu ini Kang Roni belajar di tatap muka di sekolah. Saya depan di rumah gitu ya. Saya di rumah. Minggu depan Kang Roni yang di sekolah, saya yang di sekolah, Kang Roni yang di rumah gitu. Hanya berarti sebenarnya bisa dimulai dengan absen yang genap ganjil misalnya. Bisa genap ganjil. Atau yang dari nomor 1 sampai 20, 20 sampai 40 bisa seperti itu. Gitu. Enggak ya, 1 sampai 18. Sampai 18, 1 sampai 18, 19 sampai dengan 36. Jadi sebenarnya strateginya tergantung sekolah masing-masing ya Diana ya. Dan untuk pemilihan siapa yang harus datang minggu ini itu kan gurunya yang tahu. Ya, betul sekali. Setiap keadaan peserta didiknya juga. Dan mungkin juga harus diperhatikan juga harus ada laporan dari setiap siswa yang jujur ya, dengan kejujuran bahwa kondisinya dalam keadaan sehat walafiat ya Diana ya.
Dan itu yang benar-benar diharapkan oleh kita semua, kita dalam keadaan sehat semuanya. Energik masih di 106 dia Tirta dan masih di Guru on Radio bareng Teh Diana dan Kang Roni sampai dengan tepat jam 17.00. Ya, Teh Diana, kita lanjut informasi tentang hybrid learning system yang diberlakukan Kemendikbud untuk mempersiapkan ke pembelajaran tatap muka di 2021 ini. Iya. Ya, selain tadi ruangan yang harus dipersiapkan dengan jumlah siswa 18 orang per rombel ya, rombongan belajar atau per kelas. Jarak antar siswa 1,5 meter dan sirkulasi udara yang representatif. Apalagi yang kemudian harus dipersiapkan tadi Diana? Menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer di tempat strategis tadi sudah ya. Nah ini menerapkan penggunaan masker kain 3 lapis atau masker medis sekali pakai sesuai standar kesehatan. Jadi yang harus dipergunakan adalah masker medis atau masker 3 lapis. Berarti kita nggak standar. Saya standar Pak, tuh lihat beda-beda. Masker 3 lapis, ini berapa lapis ya? 1, 2, 2, baru 2. Baru 2. Satu lagi pakai tisu. Oke. Ngap. Ya, oke. Dan yang pasti jangan mengadakan kegiatan apapun di luar pembelajaran. Oke, jadi kegiatan ekstrakurikuler di off dulu selama pandemi ini ya. Dan sebetulnya prestasi siswa non akademik masih bisa terlihat ya karena sekarang beberapa kompetisi itu Teh Diana online. Dan bisa kirimkan hasil siswanya misalnya kalau kemarin pernah lihat ya untuk yang taekwondo. Ya. Misalkan yang jurus tuh namanya apa istilahnya ya? Kalau jurus kayak karate kan ada jurus ya. Itu bisa direkam terus dikirimkan ke panitia. Juri. Iya betul sekali. Nanti dilihat dari tayangan yang kita kirim. Itu yang ini ya, yang jurus. Kalau yang pertandingan perlawanan nggak bisa berarti. Bisa dimimpi. Kayak game maksudnya nantinya. Oke, jadi mungkin dibatasi juga kali ya untuk kejuaraan juga yang mungkin yang kayak semacam jurus-jurus. Nah, jadi jurus aja dulu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai corona berlalu, nanti baru pas udah jurusnya mantep baru ditanding gitu Kang Roni. Nah, bisa. Jangan lupa menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Ada etika batuk dan bersin tadi Diana? Itu harus. Gimana coba Kang Roni kalau orang ini apa? Jadi gini, kalau batuk itu kan biasanya langsung gitu ya. Nah, sekarang kalau itu Rasul kita tuh kalau batuk harus gimana? Menutupnya dengan jubah. Berarti Terus kalau bersin tidak dikeraskan. Gitu ya. Ditutup kecil-kecil hidungnya. Jangan pengen gitu. Yang pasti. Nah, kalau udah pakai masker memang pas kita tuh sebetulnya sudah beretika kalau pakai masker tuh kan. Iya. Gitu kan, jadi kan tertutup oleh masker atau batuk jadi minimal tidak menularkan ke orang lain. Jadi fungsi memakai masker itu ternyata itu untuk menunjukkan kita itu sebagai pribadi yang tidak egois. Betul sekali tadi Diana. Jadi tidak menularkan tidak penyakit, tidak dan membawa penyakit keluar kecuali di masker kita aja. Nanti kan dicuci, kalau itu ditinggal dibuang. Dan jangan lupa nanti maskernya kalau udah dipakai jangan dibuang sembarangan gitu. Pastikan itu dibuang di tempat sampah atau di tempat yang benar gitu ya. Nah, ini juga yang kemudian sebetulnya bukan hanya di masa pandemi ya, ini juga bisa diberlakukan di selepas ini nanti ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya pelatihan secara alami ini, pola hidup berubah. Betul. Dan kita juga menjadi sosok yang tidak lagi egois. Ketika sakit, cuek aja misalnya batuk. Minimal kalau nggak pakai masker berarti kan disembunyikan. Di mana nih? Ditutup. Di antara ini ya. Dia ditutup oleh jubahnya gitu kan. Kecil gitu. Nah, jadi itu etika bersin dan batuk, kemudian juga sanitasi ya, kemudian mengkonfirmasi jika memang terpapar COVID ya. Ya walaupun belum kan kalau terpapar kan harus ada pemeriksaan segala macam. Pemeriksaan lebih lanjut. Maka kalau ada indikasi kayak demam, makanya nanti ditentukan yang boleh masuk tuh 37 di bawah 37,0 atau di bawah 37,5 karena kan kalau yang disebut demam tuh di atas 37,5.
Tapi kan 37,4 itu udah waspada Iya. gitu kan. Karena sebelum 37,5 atau 6 itu kan ada 37,4 Kang Roni. Makanya kalau saya sih kalau boleh saran yang 36,9 atau di bawah 37,0 kayaknya yang memiliki stamina bisa kita prediksi tidak terkontaminasi. Atau Iya. walaupun kita ada yang kena corona juga tanpa gejala gitu loh. Betul, betul, betul. Nah, jadi Smartizen untuk hybrid learning ini adalah penerapan kebijakan di mana mencampurkan program pendidikan formal dengan non formal, menggabungkan antara kegiatan belajar tatap muka face to face classroom ya dengan pembelajaran berbasis teknologi online. Berarti yang awalnya mereka daring menjadi daring dan tatap muka. Kemudian tapi yang awalnya luring mereka harus juga mempersiapkan daring. Ini yang kemudian menjadi permasalahan mungkin Diana untuk sekolah ya. Karena juga harus mempersiapkan fasilitas yang sama dengan sekolah-sekolah lain yang menerapkan daring. Tapi saya tuh sempat gini ya Kang Roni. Saya ngeliat sekolah-sekolah sekarang itu udah pakai pendingin ruang. Itu jadi menurut saya jadi gerah ya gitu. Jadi maksudnya karena ada imbauan usahakan itu memang imbauan, tapi sebetulnya itu imbauan yang paling penting gitu loh. Jadi yang paling penting kenapa? Karena kan belajar itu cukup lama gitu loh. Jadi ruangannya dulu gitu, ruangannya gimana gitu? Apa masih pakai pendingin dengan tanpa ventilasi yang banyak atau cukup? Bukan banyak sih ya, cukup dan baik. Jadi pastikan dulu kelas-kelas itu memang memiliki sirkulasi udara yang mantep gitu loh, dimantepin dulu. Jadi gitu. berarti ini sebelum ini diterapkan tugas dinas pendidikan nambah nih Diana. Iya. Tugas dinas pendidikan Mengontrol, adalah memastikan bahwa sekolah-sekolah yang akan menerapkan hybrid learning system ini mereka benar-benar sudah siap dengan fasilitas ruangan yang mumpuni tadi, ya, dengan jarak meja, jarak kursi, kemudian juga Kang Roni kepikiran nggak? lain. Berarti nanti ke depan itu kalau milih sekolah gitu ya, cari yang menghadap timur, agar sinar matahari pagi itu masuk ke ruangan kelas. Jadi ruang kelas itu semuanya menghadap yang pinggirnya menghadap timur. Jadi kaca-kaca jendela itu biarkan si sinar matahari itu masuk melalui jendela. Ya, berarti yang terkena sinar matahari pertama kali adalah mereka yang duduk dekat jendela. Enggak dong, yang sebelah sono. Iya. Yang siang baru sebelah sini, kebalik. Tapi intinya kemudian sekarang mungkin ada desain kembali bahwa sekarang ruangan memang harus ventilasi udara. Dan Jadi memang kita sekarang bukan lagi jendela-jendela paten, tapi jendela-jendela yang akan bisa dibuka dan diteralis untuk keamanan. Kan bisa teralis kalau untuk keamanan. betul sekali. Nggak mesti di tembok, diteralis. Tapi dengan kaca-kaca yang besar, kalau sekarang kan udah ada kacanya, ini yang bukan cuma kaca yang pecah itu, karena udah banyak kan kaca kaca apa sih namanya, kayak di mobil-mobil gitu. Kalau untuk anak SD kan kalau kaca pecah gitu ya, kena bola lah segala macam, nggak mungkin bola ya, nggak boleh nih. Maksudnya sekarang kan sudah banyak bahan-bahan yang bagus gitu untuk anak SD yang cocok. Berarti ini perlu ada desain rekomendasi untuk desain sekolah harus gimana standarnya, itu jadi Iya betul. Jadi harus ada hal yang dipertimbangkan. sebetulnya harus dicantumkan juga standarisasi ruangan dan standarisasi yang seperti apa. Iya, berarti harus Usahaan ada kita itu ya. standarisasi. Usahaan kita ke Pak Menteri. Halo Mas Menteri. Halo Pak Menteri. Iya Pak Menteri. Jadi mudah-mudahan secepatnya pihak sekolah menerima standarisasi ruang kelas yang memang memungkinkan untuk terjadinya hybrid. Ini kan sebetulnya surat ini juga berita ini dimuat di akhir tahun 2020. Yang jadi pertanyaan adalah apakah semua sekolah sudah menerapkan ini atau sudah mempersiapkan ini, tergantung dari hasil sosialisasi tentunya. Ya. Dan mungkin nanti kita coba konfirmasi ya ke pihak Kemendikbud, ya, ke pihak Kemendikbud ataupun pihak-pihak terkait yang memang mengetahui tentang ini. Jadi Smartizen, mungkin informasi tentang keberlangsungan hybrid learning system ini kita akan bahas minggu depan ya Diana ya. Iya. Minggu depan, dan tentu dengan hal-hal yang sifatnya keterbaruan ya. Jangan kemana-mana. Setelah lihat ini kita juga akan memberikan informasi apa yang akan kita bahas minggu depan.
tetap di 106 Dian Tirta. Guru on Radio bersama Kang Roni dan Teh Diana, dan tidak berasa kita di ujung acara kita ya Teh Diana ya. Betul sekali Kang Rani. Ya, dan sekali lagi untuk Smartizen semua, jangan lupa di hari Selasa jam 15 sampai dengan 17 untuk tingkat jenjang. SD. Dan sebelumnya jam 13 sampai dengan jam 15 untuk Jenjang sekolah menengah pertama. Dan Hari kita akan Kamis. ketemu lagi di hari Kamis Insya Allah ya. untuk jenjang sekolah menengah atas jadi jawara Smartizen Iya. di jenjang sekolah menengah atas dan sederajat. Jangan lupa nantikan kami. Betul sekali. Dan akhir kata, Iya. mohon maaf untuk segala kata dan hilaf Betul. yang terucap. Dan simak terus 106 Dian Tirta di semua laman kita ya, di streaming YouTube-nya, di YouTube channelnya, di Instagram, Facebook, dan semua apapun lah, pokoknya di frekuensi juga di 106 Dian Tirta ya. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.